sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak, istri, dan segala miliknya untuk melunasi hutangnya. Lalu sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan aku lunasi.' Tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Lalu sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangmu itu akan aku lunasi.' Tetapi dia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai ia melunasi hutangnya. Melihat hal itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Lalu raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya dia kepada algojo sampai dia melunasi seluruh hutangnya. Demikianlah juga Bapa-Ku di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, Injil yang sangat indah ini mari kita renungkan bersama-sama, mari kita dalami bersama-sama supaya kita berbelas kasih terhadap teman-teman, saudara-saudara kita yang bersalah kepada kita, maupun juga kita bersalah kepada orang lain, pada anak-anak, pada teman-teman, pada yang lain. Soal mengampuni ini kita teringat akan peristiwa bagaimana kita sudah mengalami sendiri secara nasional mengampuni, yaitu peristiwa bakar-bakaran dahulu. Mulai tahun 95, 96 meletuslah bakar-bakaran ini. Mulai dari Situ Bondo, mungkin berawal dari situ kita sungguh
nasib kita tidak karuan. Apa yang terjadi tidak jelas. Jangan-jangan nanti malam diri kita, jangan-jangan besok diri kita, jangan-jangan tahun depan kita dibangun. Dan ini terus menerus berlanjut sampai 2000-an. Bapak Ibu saudara yang terkasih, ada satu hal yang menarik bahwa diri kita tidak membalas, khususnya di Jawa, tidak pernah membalas. Kita hanya berjaga-jaga. Kalau kita membalas, sungguh habis Indonesia, habis, buyar Indonesia. Sungguh itu ucapan syukur bagi saya pribadi maupun Bapak Ibu yang gemar mengamati gejala-gejala sosial seperti ini. Kita tidak membalas, kita tetap adem, kita tetap ayem. Orang saling tidak karu-karuan. Memang ada yang membalas. Kalau jumlah mereka begitu menonjol, Ambon misalnya, jelas mereka sama-sama fanatik. Itu yang terjadi, hancur-hancuran di sana-sini. Kalau kita tidak membalas, hanya diri kita. Kalau sampai membalas, habis anak cucu kita. Mungkin Bapak Ibu tidak ada sekarang ini. Tapi puji syukur di hadapan Tuhan, kita masih bisa eksis. Saya ikut prihatin pada mereka-mereka, keluarga mereka yang terlibat, yang terkena musibah ini, sampai harus gugur. Itu pahlawan menurut saya, pahlawan tanpa tanda jasa, itu pahlawan. Jasanya banyak, tapi tidak diperhitungkan. Tapi dalam refleksi kita hari ini, kita menunjukkan hal yang sangat positif untuk Indonesia. Bahwa Indonesia ketika dihabisi seperti ini, ada yang tidak membalas. Apa yang harus kita lakukan dalam hal ini? Kita meninjau Injil hari ini, bahwa kita harus saling mengampuni. Pengampunan boleh dikata membiarkan orang, Allah bertindak. Pengampunan, biarlah Allah yang menentukan kita. Memang harus ada yang semacam itu. Itulah dunia. Mengapa dunia tidak aman? Ya kalau aman, ya bukan dunia, surga namanya. Surga. Kalau aman, kalau damai, tapi kita bisa mengerimnya. Masih untung dari kita hanya segelintir. Kalau di perang Eropa, habis-habisan perang. Untuk apa? Perang hanya menyengsarakan rakyat, menyengsarakan kita semua. Oleh karena itu Bapak Ibu, ini harus kita pertahankan, oleh karena kita harus damai, kita harus bersahabat dengan orang lain. Kita boleh dikatakan harus bersahabat. Kalau kita bersahabat, inilah hadiahnya. Amalan-amalan semuanya kita berikan kepada Tuhan, lalu kita dianugerahi benih-benih yang cukup adil untuk itu. Karena memang dunia memang seperti itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, Allah Bapa di surga akan berbuat apa saja untuk damai sejahtera diri kita. Sinyal ini sudah dihaturkan dalam bacaan pertama tadi, menunjukkan bagaimana kitab Putra Sirah menunjukkan bahwa dunia semacam ini sudah dendam, kesumat, amarah, sangat mengerikan. Dendam, kesumat, amarah, sangat mengerikan. Sudah ada zaman dahulu peristiwa-peristiwa seperti itu. Menara Babel habis,
Sodom dan Gomora habis-habisan, tumbuh cikal bakal benih yang sangat indah. Mungkin tahun berapa akan habis kita, tumbuh lagi, tumbuh. Kita hanya bisa mengerim semuanya ini. Oleh karena itu Bapak Ibu harus saling mengampuni, saling memaafkan. Sama seperti Bapak Ibu dengan saudara-saudara yang lain. Misalnya Bapak Ibu bertengkar, supaya tidak diketahui orang lain, apa yang harus dilakukan? Bapak Ibu mengelokalisir pertempuran ini, perang ini, melokalisir, lalu masuk ke kamar, lalu gembieng di sana. Kalau bisa, gembieng hanya di mulut, gembieng mulut, bukan fisik, teman-teman pecah-pecahan, enggak, tapi di mulut saja. Kamu kok seperti ini, saya kok enggak apa-apa, kamu kok gini. Ya, tukar debat dalam mulut. Tapi setelah keluar dari kamar, damai lagi. Inilah yang saya sebut sebelum matahari terbenam. Mohon padam amarah kita sebelum matahari terbenam. Kalau memang itu menghendaki seperti itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita tidak bisa tidak harus melokalisir pertengkaran kita. Kalau ada umat di sana sini, ya itu bertempur, berperang, sudahlah damai. Kita harus bisa damai. Membiarkan Allah bertindak, bukan kita yang bertindak terhadap mereka yang bersalah. Kalau kita yang bertindak, pasti tindakan itu lebih kejam daripada perbuatan. Orang di joget bersama-sama, rame-rame, keinjek sedikit aja, wah ngamuk. Nah, kalau tidak mau keinjek ya jangan joget di sini. Sana lo sendirian joget. Kalau joget di sini ya mesti kekinjek. Tinjek ya, maaf Pak. Satu sama lain minta maaf. Iya. Joget lagi bersama-sama yang lain. Tidak terus marah-marah mengumbar amarahnya. Itulah yang diajarkan oleh Kristus di dalam Injil hari ini. Harus mengamalkan saudara-saudara kita dengan belas kasih. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, Injil hari ini maupun juga bacaan kedua, hidup dan mati kita milik Kristus. Hidup dan mati milik Kristus. Tidak ada orang yang menyembah selain Kristus. Kristus adalah kasih. Tidak monopoli orang Katolik, tidak monopoli orang Kristen. Siapa yang menyembah kasih, yang berpedoman pada kasih, yang berperilaku kasih, apapun agamanya, itu adalah mewartakan Kristus. Mewartakan Kristus. Umat Katolik mestinya harus lebih gempar melaksanakan kasih ini. Lebih jagoan melaksanakan kasih. Tapi nyatanya dalam hidup sehari-hari, dalam perbuatan kita, pasti kita masih tidak melaksanakan kasih. Tapi ingat, kita akan dibalas oleh Tuhan. Hanya bangga terhadap identitas Katolik, tetapi tidak melaksanakan kasih. Bahkan kasih kepada musuh-musuh kita. Cintailah musuh-musuhmu, berdoalah, doakanlah mereka. Itu malah lebih berat. Biasanya kasih untuk orang yang mengasihi kita. Dia lembut, saya lembut. Dia kasar, saya tetap lembut. Dia baik, saya baik. Dia tidak baik dengan saya, ngaploki saya, matur nuwun.
dikaplok ya matur nuwun. Nah, itu intinya bahwa diri kita tetap menggunakan kasih, tetap menggunakan itu. Padahal dia tidak sengaja mungkin ngaplok kita, nyamplok ini kena, waduh. Tapi kita ngamuk dia ngamuk lebih keras. Itu hanya beberapa orang bersikap seperti itu. Mobil, acak-acakan di jalanan. Kita santai-santai saja, sewenggol duer. Ya itu hanya 1-2 orang seperti itu. Tapi rata-rata tidak ada yang seperti itu. Hanya orang yang tidak sehat. Seperti itu. Anggaplah itu orang tidak waras. Bapak Ibu saudara menganggap orang-orang yang seperti ini yang tidak waras. Itulah dunia. Tapi kalau di surga tidak ada mobil-mobilan seperti itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus sabar. Pertama kita harus sabar melihat kondisi-kondisi di dunia ini. Sabar terhadap anak-anak kita. Anak-anak memang ya seperti itulah anak-anak. Kadang-kadang nakal, kadang-kadang nyenengno, kadang-kadang lucu. Waduh seneng ya lucu. Dua anak ini seneng. Tapi kadang-kadang jengkelno, dikongkon angel, kongkon melayu malan lho. Diceluk blidek kae. Sik ta. Sik. HP ini iki. Ya sudahlah, itulah anak-anak. Tapi kalau sudah dewasa, gak usah disuruh, dia datang sendiri. Ketok, bapake ngarah mau. Krungu suarane sepatune bapake moro wisan. Karena kepekaan seseorang berbeda masing-masing anak. Nah itulah anak-anak kita harus sabar mendidik anak-anak seperti itu. Memang angel mendidik anak-anak. Oleh karena itu Bapak Ibu, kesabaran, kehati-hatian melihat orang. Bekerjalah dengan sebaik-baiknya. Memujilah Tuhan dengan sebaik-baiknya. Buatlah orang lain bergembira. Pikiran yang optimis, yang inovatif, yang senang, meriah, renyah terhadap orang lain. Berlatihlah kur dengan sebaik-baiknya, supaya teman-temannya senang kalau di dalam kur itu. Buatlah mudika, UMK, wah semangat, supaya semangat orang itu. Tidak usah gegeran. Sekali lagi kalau gegeran, ingat bahwa kita sebelum matahari terbenam harus kita bereskan kalau itu. Perlu ya dalam jabatan tangan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, terakhir saya aturkan ada mengapa kita harus mengampuni. Ada 3 hal bahkan 4. Pertama kita mewartakan salah satu sikap Tuhan. Mencintai ya, mengampuni ya, berbelas kasih ya, apa saja sifat-sifat Tuhan seperti itu. Kalau kita mau mengampuni, berbelas kasih, itu sifat Tuhan kita wartakan. Bukan kita, tapi Tuhan yang kita berikan kepada masyarakat kita. Dan yang kedua, mewartakan sabda antisipasi diri kita. Jangan-jangan diri kita juga berbuat kesalahan. Memang pernah kita berbuat salah, tapi diampuni karena mengingat orang tuanya. Oh iya, orang tuanya berbuat kebaikan kepada sekitarnya. Orang tuanya memberi, berderma pada diri kita. Orang tuanya hadir di dalam perayaan-perayaan, selalu hadir, selalu datang, muncul, ngetokno. Maka kalau meninggal bisa saja lihat yang ngelayat
sakmene akeh. Karena itu jasanya antisipasi. Supaya kita kalau berbuat kejelekan-kejelekan, orang lain sudah bisa, oh ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kalau kita tidak dikenal orang, wah itu bahaya. Bapak Ibu saudara yang terkasih, dan kita bisa melakukan, kita bisa tidur nyenyak, bisa kalau memaafkan seseorang kita bisa tidur nyenyak. Kalau tidak memaafkan, waduh tiduri gelebek, kena opo kok gak iso turu jam 12, jam 1 kok gak iso turu ana opo. Oh iya gurung mengampuni lho. Ya sesuk tak ampuni. Tapi sesuk lali. Nah, sesuk ya gak diampuni. Bapak Ibu saudara terkasih, hal-hal yang lain masih banyak alasan-alasan mengapa kita mengampuni. Karena kita akan diampuni oleh Tuhan, karena justru kita mengampuni. Dan kita mengampuni supaya kita bisa sembuh. Bacaan hari ini sangat menarik. Bisa sembuh dari penyakit-penyakit. Kena opo kok sakit, gak mati-mati, kena opo sakit, gak sembuh-sembuh, kena opo. Ada sesuatu ganjel, opo ya, iling-ilingan pengampunan itu. Biasanya di sana. Maka kita harus mengampuni, harus berbuat kebaikan supaya lancar hidup kita. Oleh karena itu marilah kita hening sejenak, kita mohon agar kita diberi kekuatan untuk mengampuni, sabar terhadap situasi, bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Sebelum matahari terbenam harus bisa damai dan rukun bersatu padu. Tuhan memberkati kita. Amin.